Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, Sampurasun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang paling berbahagia ini, kita bisa bertemu, bertatap muka, dan tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah. Kita bisa bersilaturahmi dengan model cara virtual, secara digital, terbatas dan tersekat oleh layar kaca. Yang penting tidak menyurutkan spirit dan motivasi teman-teman saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2020 di mata kuliah sosiologi. Walaupun di pertemuan pertama hingga sampai saat ini kita masih belum bisa melaksanakan pertemuan di darat, tapi tidak sedikit pun menyurutkan nilai etika moral akhlak teman-teman semua sebagai mahasiswa angkatan 2020 dengan saya tentunya. Yang dimana sampai hari ini saya tetap berdoa mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, merdeka dalam hidupnya, tidak diberikan kesedihan dan selalu bahagia lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya hari ini saya ditemani oleh Kang Budiman selaku asdo saya, kan, asisten dosen yang paling kece, kan, asisten dosen yang sedang melaksanakan kuliah magister hukumnya. Ya, mudah-mudahan di tahun 2021 bisa selesai ya Mas Budiman. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya bahwa seperti apa yang sudah disampaikan pada saat pertemuan pertama, teman-teman menjadi angkatan pertama ataupun angkatan tahun 2020 yang berawal kuliah tanpa bertemu, melaksanakan kontrak kuliah di darat bersama saya ataupun bersama dosen yang lainnya. Akan tetapi walaupun demikian, perlu disadari ini adalah salah satu keterbatasan di era pandemi, ya kan? Tapi percayalah, di era pandemi ini bukan hanya membangun transisi soal di segmen negatif saja, tapi di positifnya pun ada. Nikmati sajalah, syukuri dan maknai. Mudah-mudahan kita secepatnya terbebas daripada persoalan pandemi ini. Karena ada di sisi lain yang menganggap pandemi ini mengganggu, ada di sisi lain juga pandemi ini membahagiakan hidupnya, ya kan? Tergantung bagaimana perspektif berpikir kita saja sebagai makhluk sosial, individu atau kelompok menanggapi ataupun menyoroti soal pandemi ini. Tapi yang terpenting adalah semoga kita selalu ada di garis keyakinan yang selalu sehat walafiat. Amin. Dan selanjutnya bahwa yang saya ingat di pertemuan terakhir, kita membahas tentang masyarakat dan kebudayaan bersama Kang Budiman, baik di HK 20A, di HK 20B, HK 20C dan HK 20B. Setelah itu, setelah di masyarakat kebudayaan, saya mencoba untuk mereview di pertemuan pertama hingga sampai dengan pertemuan akhir dengan cara menyampaikan pencerahan, yang dimana pencerahan tersebut adalah salah satu model yang sering saya berikan terhadap teman-teman mahasiswa khususnya untuk bisa mendapatkan bekal menuju persiapan pelaksanaan ujian tengah semester. Dan alhamdulillah pula ujian tengah semester sosiologi khususnya di Starta 1 Fakultas Hukum UBP Karawang telah dilaksanakan secara tertulis, yang dimana masing-masing individu menulis diakomodir oleh koordinator kelasnya dan dikumpulkan oleh masing-masing koordinator kelas ke Kang Budiman atau ke saya, dan selanjutnya sudah pula diinput nilai DSIPT-nya masing-masing. Jangan pernah khawatir dan gelisah urusan masalah nilai. Yang terpenting bahwa nilai bukan parameter akhir untuk mahasiswa, akan tetapi mampu memahami dan mengerti persoalan sosial yang disoroti dalam sosiologi khususnya, karena teman-teman adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Di pertemuan pertama juga dijelaskan bahwa kontrak kuliah itu tidak dibahas satu kali sampai dengan UAS, tidak. Akan tetapi di kontrak kuliah di pertemuan pertama dibahas sampai dengan UTS. Nanti UTS pelaksanaan dilaksanakan di Zoom meeting, soalnya diberikan 1 minggu pasca UTS-nya itu adalah evaluasi UTS berikut dengan penginputan nilai, dan juga dijelaskan di 1 minggu setelah UTS pada saat evaluasi UTS bahwa model dan metode proses belajar mengajar di mata kuliah sosiologi, saya akan membuat video yang akan diupload ke YouTube saya pribadi yang nanti akan divisit
di-subscribe oleh teman-teman semua. Karena absennya akan dijadikan dua model. Model pertama di BOC, Buana Online Course ya, Mas Budiman. Terus yang keduanya di kolom komentar setiap video yang saya kirim. Akan tetapi teman-teman komentarnya cukup mencantumkan nama dan kelas saja di video sesuai mata kuliah yang saya ampu di angkatan teman-teman semua. Berarti angkatan tahun 2020 di mata kuliah sosiologi. Itu di antaranya. Nah, setelah 3 atau 4 minggu ya kan, berarti otomatis saya tidak ada di Zoom meeting ya. Tinggal saya menunggu tugas yang saudara buat, yang sudah juga Kang Budiman kirimkan atas instruksi saya dalam membuat tema judul kelompok di masing-masing kelasnya. Baik kelas HK20A, HK20B, HK20C, dan HK20D. Itu di antaranya. Jangan lupa 3 minggu besok dikumpulkan ya kan? Dan hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang norma dan lembaga sosial ya kan. Metode pembahasan tentang norma dan lembaga sosial ini ya saya dan Kang Budiman selaku Asdos ya, biar lebih terlihat akrab saja kepada teman-teman semua ya kan. Karena pembahasannya kaku kalau sendirian ya kan. Jadi berdua saja. Yang penting kita diskusi saja, Mas Budiman, ya kan, mempertontonkan kepada teman-teman mahasiswa angkatan tahun 2020, ya kan, di mata kuliah sosiologi. Berarti ini pertemuan minggu kedua pasca UTS ya, pasca UTS. Pasca UTS berarti setelah evaluasi UTS dan penginputan nilai. Di video kali ini kita akan membahas tentang norma dan pembagiannya atau norma dan lembaga sosial. Seperti apa yang telah diketahui oleh teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa semuanya, khusus di angkatan tahun 2020 ya kan, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, bahwa dalam konteks mata kuliah sosiologi ya kan, ini adalah merupakan salah satu mata kuliah ya, secara konteks objek yang dicarinya adalah jelas secara sosial. Akan tetapi walaupun ada sedikit sempilan tentang masalah peristiwa hukumnya, ya saya akan upayakan untuk masukkan di dalamnya. Karena bagaimanapun juga teman-teman bukan mahasiswa fakultas sosial, teman-teman adalah mahasiswa fakultas hukum, yang dimana harus mengetahui sasaran objek sosial. Karena bagaimanapun juga bahwa persoalan masalah hukum tidak akan pernah terlepas daripada konteks sosial, tidak akan pernah terlepas daripada konteks yuridis, dan tidak akan pernah terlepas daripada konteks filosofis. Filosofis, sosial, dan yuridis ini merupakan bagian 3 indikator terpenting yang masuk pada undang-undang hukum positif atau aturan yang terdokumentasikan melalui naskah yang dirujuk sebagai hukum positif dalam pelaksanaan untuk menertibkan segala bentuk perilaku manusia sebagai makhluk sosial, individu atau kelompok. Karena berbicara persoalan norma dan lembaga sosial, makhluk sosial ataupun individu baik kelompok itu tidak cukup hanya persoalan tentang diatur oleh norma dan kaidah saja, ya kan? Justru bagaimana cara menyempurnakan untuk mengatur hidup pola atau pola hidup manusia sebagai makhluk sosial baik individu atau kelompok, di samping adanya norma, ya kan, kaidah, akhlak, ya kan, berikut dengan kepastian persoalan etika dan perilaku, ini harus disempurnakan dengan persoalan yang disebut dengan hukum yang mengatur secara memaksa. Karena bagaimanapun juga hukum merupakan salah satu sarana atau jembatan untuk mengubah masyarakat, ya kan, untuk memberikan sebuah kepastian kepada makhluk sosial baik individu atau masyarakat. Akan tetapi sebelum pada persoalan masalah hukumnya, teman-teman di dalam mata kuliah sosiologi ini harus paham tentang berbicara persoalan tentang norma dan lembaga sosial. Itu di antaranya. Nah, selanjutnya bahwa norma atau kaidah, ya kan, adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ya kan. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan atau berlakunya norma tersebut dalam setiap orang yang hidup dalam lingkungan. Berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Norma merupakan patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Norma disebut pula sebagai peraturan sosial
atau ukuran yang digunakan oleh masyarakat tentang tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok. Nah, ini yang saya bacakan merupakan materi yang ada di slide, nanti ada juga di pinggir ya kan? Ada juga dijelaskan PowerPoint slide-nya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, di dalam slide ini menurut Mas Budiman nih tentang norma dan lembaga sosial, bagaimana nih Mas Budiman? Kalau pendapat saya, mungkin sebelumnya saya ingin menyapa kan angkatan 2020. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini saya bisa bersama Pak Dr. Anwar Hidayat, Sarjana Hukum dan Dosen Hukum, yang mana pada kesempatan di hari ini kita sedang sedikit mengulas materi tentang substansi sosiologi itu sendiri. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Dokter, sempat saya menyatakan kepada rekan-rekan bahwa ketika belajar hukum tentunya tidak lepas dari kita mempelajari masyarakat sebagai objek. Karena saya sempat menyampaikan bahwa ada salah satu pendapat, yaitu Pak Surjono Sukanto menyatakan bahwa proses daripada faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri akan dipengaruhi. Salah satunya yang dipelajari dalam sosiologi. Pertama itu masyarakat, dan yang kedua itu kebudayaan. Tentunya yang sudah dibahas di media. Dan berkaitan dengan hukum itu sendiri. Ya. Artinya berbicara hukum tentunya dalam konteks yang sangat luas, kita tidak hanya mengenal sebatas aturan saja, tidak hanya sebatas undang-undang saja. Tapi ketika berbicara hukum, tentunya kita mengenal dari yang namanya prinsip atau asas, diejawantahkan dalam adanya norma, sehingga terbentuknya lembaga serta aturan-aturan yang mengatur tentang masyarakat itu sendiri. Artinya ada dua substansi mengenai masalah hukum yang dipelajari dari rujukan dari ilmu sosiologi itu sendiri, yaitu norma dan lembaga, seperti yang sudah saya sampaikan. Apa yang telah disampaikan bahwa mengenai masalah norma, tentunya tanpa kita sadari kita hidup di dalam sistem sosial masyarakat, kita mengetahui bahwa adanya keberadaan norma itu sendiri, yang mana norma itu merupakan salah satu dasar atau salah satu hal yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Dan berikut apa yang tadi mungkin disampaikan sama Pak Dokter mengenai masalah norma. Jadi nggak hanya sebatas individu saja, ada hubungan antara individu dengan individu, antara hubungan antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun sebaliknya. Mungkin demikian Pak. Ya. Oke, Kang Budi telah menyampaikan juga beberapa sedikit definisi tentang norma dan lembaga sosial ya yang ada dalam mata kuliah sosiologi. Jadi bahwa teman-teman juga harus memahami berbicara persoalan masalah norma itu tidak menjadi pendukung terakhir dalam mengatur pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam sistem praktik sosial. Tidak bisa. Karena menurut saya bagaimanapun juga ketika berbicara persoalan masalah makhluk sosial, baik individu kelompok yang hidup di pusaran sistem sosial ataupun di dalam manajemen kemasyarakatan ataupun sistem sosial, itu tidak selesai oleh norma saja. Yang dimana kita harus memiliki norma, ya kan, terus lagi akhlak tentunya, ya kan, etika moral untuk menjaga segala bentuk, ya kan, maintenance atau manajemen kehidupannya dalam berperilaku di tengah-tengah pusaran masyarakat. Semakin akan lebih sempurnanya pula ataupun lagi, ya kan, bisa didukung oleh konteks hukum di dalamnya untuk mengatur benar-benar perubahan-perubahan masyarakat yang terjadi di dalamnya, ya kan, baik secara individu ataupun secara kelompok. Nah, akan tetapi ketika dikupas ataupun kalau boleh mengupas, ya kan, ataupun boleh menguraikan sedikit kembali kepada persoalan norma, ya kan, bahwa norma ini juga tidak stuck hanya berbicara soal kalimat norma, bukan, ya kan, akan tetapi norma juga ada pembagiannya. Nah, di slide PowerPoint yang dibuat oleh saya dan Kang Budiman, ya kan, bahwa
norma dan pembagiannya, ya, keberadaan norma, ya kan, dalam masyarakat bersifat memaksa, ya kan. Begitu pula berbicara hukum, hukum juga berbicara memaksa. Nah, kalau berbicara persoalan hukum tidak memaksa, ini akan sulit dan kerepotan. Nah, tadi bilang bahwa hukum adalah salah satu alat ataupun sarana dan jembatan untuk mengatur dan menyempurnakan perilaku manusia. Tapi kalau hukum tidak bersifat memaksa, tidak mungkin akan menjadi alat jembatan tengah untuk memaksa dan mengatur perilaku manusia. Nah, keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa agar bertindak sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Norma dan masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar dari perilaku yang pantas dan wajar di dalam kehidupan bermasyarakat. Norma menetapkan larangan untuk bertindak atau tidak bertindak dan memerintahkan untuk berbuat dan tidak berbuat. Larangan dan perintah tersebut untuk menuntun individu agar tidak buat buruk serta dapat membahayakan pergaulan hidup, dan memerintah agar berbuat baik bagi kehidupan bersama. Dengan norma, kelompok berusaha menunjukkan perbuatan yang baik dan yang buruk dalam bertingkah laku. Individu yang patuh pada norma, maka pergaulan kelompok adalah individu yang normal. Individu yang wajar di mana tidak mengalami kelainan individu normal ialah mereka yang perilakunya tidak menyeleweng dari norma kelompok. Nah, kalau melihat daripada apa yang disampaikan di slide PowerPoint yang tadi disampaikan tentang norma, bahwa berbicara persoalan norma dan pembagiannya ini, kita lebih cenderung berbicara pada persoalan norma merupakan bagian dasar, ya kan? Merupakan bagian dasar ataupun asas yang melekat dalam hidup manusia, ya kan? Yang melekat hidup dari manusia, ya kan? Apa yang dimaksudnya dasar atau asas yang melekat pada hidup manusia? Agar bagaimana caranya manusia atau makhluk hidup tersebut itu harus memiliki dasar norma untuk berbuat yang baik itu harus seperti apa, dan bagaimana caranya orang tersebut atau makhluk sosial tersebut, baik individu ataupun kelompoknya, jangan sampai tidak berlaku ataupun tidak berbuat baik kepada sesama, ya kan? Sehingga ada sebuah kata kalimat norma inilah yang merupakan menjadi dasar bagi manusia tersebut. Nah, menurut Kang Budi bagaimana? Ya kan? Tentunya saya sangat sepakat apa yang tadi dibicarakan sama Pak Dokter, karena berbicara norma ini berbicara landasan dasar terhadap pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ketika berhubungan interaksi antara saya sama Pak Dokter, tentunya memiliki norma tersendiri, ya. Ada norma kesopanan, ya kan, yang dimana segala sesuatu itu berujung pada etika itu sendiri. Artinya kan itu salah satu dasar dalam seseorang itu melakukan tingkah laku, berbuat sesuatu yang dimana didasari dari aspek-aspek kebenaran yang dihendaki atau yang diperbolehkan. Demikian. Karena pada saat itu juga saya sudah menyampaikan ya bahwa sejatinya ketika menjadi seorang mahasiswa fakultas hukum yang akan menjadi ahli hukum, ya kan, nggak boleh alergi kepada bahasa kalimat etika dan moral. Betul. Karena bagaimanapun juga etika dan moral ini adalah salah satu bahasa yang tertinggi. Betul. Menurut saya yang wajib disimpan di sini dan di sini, ya kan. Yang terpenting adalah dirinya itu tahu sebagai ahli hukum atau sebagai mahasiswa fakultas hukum itu bahwa sebelum saya harus mengatur perilaku manusia orang lain atau makhluk yang lain, saya harus mengatur diri saya sendiri, ya kan. Terlebih harus memiliki etika, moral, akhlak yang baik, ya kan, sehingga disempurnakan oleh hukum positif di dalam aturan hukum itu untuk bisa menyempurnakan perilaku pola kehidupan kita semua. Itu di antaranya. Dan kita lanjut lagi next ketika berbicara persoalan norma dan pembagiannya. Nah, di balik ketentuan tersebut, ya, ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya, norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu, atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian, ada pula norma yang bersifat universal yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, dan lain-lain. Nah, ini di antara slide yang lanjutan tadi disampaikan. Di sini sudah jelas
didukung kembali oleh pernyataan slide yang dibuat, ya kan, bahwa kalau norma tidak memiliki kalau norma tidak dijadikan salah satu dasar, ya kan, bagi kehidupan kita bersosial di masyarakat, gitu kan, tanpa ada sesuatu hal larangan, gitu kan, bagi saya manusia akan kebablasan, ya, tidak akan pernah alergi kepada perilaku kejahatan, tidak akan pernah antipati pada perilaku-perilaku yang tidak senonoh, yang tidak diharapkan oleh norma untuk dilakukan. Karena bagaimanapun juga norma merupakan dasar yang harus disimpan di hati untuk benar-benar berbuat perilaku yang baik dijalankan oleh manusia itu sendiri atau oleh makhluk sosial itu sendiri, sehingga ada batasan-batasan larangan yang tidak mesti dijalankan atau dilakukan. Apa yang tadi disampaikan diantaranya di dalam slide, tidak boleh dilakukannya, dan misalnya ada larangan seperti mencuri, menganiaya, memperkosa dan lain-lain. Nah, secara konteks hukum berbicara persoalan masalah memperkosa, mencuri, membunuh itu jelas gitu kan, kriminal, ya kan, atau negatif perilakunya, ya kan, sehingga akan masuk kepada persoalan hukum. Nah, tapi sebelum berbicara persoalan hukumnya, ini kan berbicara normanya juga berbicara larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari itu disebutkan norma ini merupakan menjadi bagian dasar yang harus disimpan di sini dan di sini, agar kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial yang hidup di pusaran sosial ataupun di manajemen masyarakat harus benar-benar sesuai dengan perilaku yang baik, ya, didasari oleh norma dan disempurnakan oleh persoalan hukum yang memang benar-benar mengikat dan memaksa kepada manusia. Itu diantaranya. Dan selanjutnya, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengertian norma adalah patokan, ukuran, pedoman yang memiliki bobot dan ciri-ciri sebagai hukum. Di antaranya ialah sebagai sarana untuk menjamin ketertiban, mewujudkan keadilan dan menunjang pelaksanaan pembangunan. Dengan didukung oleh sanksi-sanksi yang ditunjukkan bagi manusia, bagi yang melanggarnya. Norma-norma sosial termasuk juga norma hukum, lahir dalam kelompok pergaulan hidup secara alami dan timbul sebagai hasil pembuatan undang-undang atau lahir dalam praktik peradilan. Nah, kita sekarang masuk nih sedikit kepada persoalan jenis-jenis norma apa yang disampaikan tadi di awal. Kita harus uraikan sedikit tentang jenis-jenis norma, ya kan? Di sini dalam jenis-jenis norma yang pertama, norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar maupun tidak. Perilaku ini dilakukan berulang-ulang sehingga menjadikan kebiasaan. Kedua, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma kesusilaan merupakan yang paling halus, di mana dibuat untuk menghargai harkat martabat seseorang secara sesama. Norma ini bersumber dari perasaan manusia. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Adapun contoh-contoh norma susila di antara lain adalah: 1. Jangan mencuri barang milik orang lain, ya, Bang Budi ya. Terus jangan membunuh sesama manusia kecuali kalau kita membunuh hewan, ya kan, yang diperbolehkan, kecuali hewan tersebut tidak menyakiti kita. Kecuali kalau hewannya menyakiti kita, seperti nyamuk minimal kan secara spontan kita bunuh, cepat gitu kan. Dari antaranya. Terus yang ketiga, hormatilah sesamamu, apapun derajatmu, dimanapun derajatmu, ya kan. Stratifikasinya berbeda, klasifikasi berbeda, tetap secara norma kita harus menghormati secara sesama. Terus selanjutnya terakhir adalah bersikaplah yang jujur sebagai pendukung kecerdasan kepintaran seseorang, harus didukung oleh kejujuran. Nah, menurut Kang Budi di jenis-jenis norma yang pertama tentang norma kebiasaan dan norma kesusilaan ini bagaimana dan seperti apa? Ya, artinya kalau berbicara mengenai norma kesusilaan itu akan selalu beririsan dengan hati nurani seseorang. Contoh, ketika kita melakukan sesuatu hal tertentu di mana kita di luar dari sepengetahuan orang lain, tetapi kita itu berbuat salah. Tetap meskipun bahasanya kita itu mengambil sesuatu hal orang lain, tetapi itu merupakan istilahnya sesuai dengan apa yang kita hendaki, hati nurani kita selalu menolak bahwa itu adalah perbuatan salah. Itu merupakan suatu
norma yang dimana kita itu meyakini adanya norma kesusilaan, karena segala sesuatu itu akan selalu merujuk pada hal-hal yang sifatnya itu berbuat kebaikan itu sendiri. Dan mungkin untuk norma-norma yang lainnya di sini berkaitan dengan norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu tentunya hal-hal yang selalu berulang-ulang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita lakukan, artinya itu akan menjadi suatu hal atau istilahnya suatu kaidah atau norma itu sendiri. Nah, sekarang lanjutnya kemudian kita berbicara saat ini masuk kepada norma kesopanan. Ya. Di dalam norma kesopanan merupakan ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dan masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Norma kesopanan merupakan peraturan sosial yang mempengaruhi ataupun mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku, wajar atau tidak. Norma ini pun juga bersumber dari perasaan manusia. Adapun contoh-contoh dari norma kesopanan antara lain, di antaranya satu, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Nah, seperti Kang Budi nih, ya kan? Sebagaimana mestinya Kang Budi adalah orang yang berpendidikan, terdidik, ya kan? Pernah dididik oleh saya, baik di Starta 1 hingga sampai hari ini masuk ke Starta 2, ya kan? Kang Budi harus memiliki kesadaran norma yang tersimpan di hati dan pikiran Kang Budi, ya kan? Mengapa demikian? Karena norma ini adalah salah satu dasar atau asas perilaku manusia untuk berbuat baik atau tidak. Ya kan, salah satunya harus disimpan di sini dan di sini dan di pikiran, ya kan? Yang tadi saya sampaikan. Ketika berbicara norma kesopanan, ya kan, walaupun Kang Budi terdidik ataupun memiliki pendidikan, pernah memiliki ilmu dan sampai saat ini berilmu, ya kan, tidak boleh tidak menghormati orang yang lebih tua daripada Mas Budi. Tapi bukan berbicara persoalan senior dan junior di sini, tidak. Ada berbicara persoalan tentang sekat batas, ya kan, yang dimana walaupun Kang Budi berilmu, gitu kan, bagaimana caranya tetap seperti padi, ya kan, semakin berisi, ya kan, semakin merunduk, ya kan. Tapi kalau seandainya Kang Budi tidak memakai ilmu padi, ya kan, semakin berisi tapi tidak merunduk, itu Kang Budi gagal dalam mekanisme mengelola persoalan norma kesopanan. Itu di antara. Ya kan? Begitupun saya hari ini, ya kan, saya kalangan terdidik sebagai pendidik, ya kan, juga menjalankan profesi-profesi yang lain, ya kan. Baik di Starta 1 sudah, di Starta 2 sudah, di Starta 3 sudah. Akan tetapi apakah saya tidak boleh hormat kepada orang yang lebih tua, ya kan? Walaupun dia klasifikasi atau stratifikasi di bawah saya, tidak boleh. Tetap, karena bagi saya norma merupakan bagian pijakan awal dalam mengatur perilaku hidup kita untuk mengarah lebih baik, ya kan? Nah, otomatis ya saya harus tetap menghormati, menghargai. Tergantung etika posisi kita saja. Ketika menghargai dan menghormati orang lain, ketika posisi kita ada di mana, lawan bicara siapa, dan lain siapa. Pokoknya yang penting kita harus memiliki kodrati, ya kan? Atau hati untuk ingin menghormati dan menghargai orang lain, karena itu diatur dalam persoalan norma, ya kan? Seperti itu. Terus berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Nah, ini harus menjadi sebuah adat yang menjadi kebiasaan, ya kan? Yang harus kita berikan kepada anak kita, saudara kita, ataupun nanti akan terbiasa pula anak kita dan saudara kita melakukan rujukan ilmu yang kita berikan ataupun perilaku-perilaku baik yang kita lakukan kepada anak-anak atau saudara kita. Terus memakai pakaian yang pantas dan rapi dan mengikuti pelajaran di sekolah, atau hal-hal positif yang lainnya lah. Jangan meludah di dalam kelas, gitu kan, apalagi benci kepada orang lain. Nah, ada sesuatu hal yang mesti dilakukan seperti etika posisi kita seperti ada di mana yang harus kita benar-benar lakukan itu di antaranya. Nah, setelah berbicara soal norma kesopanan yang kemudian, ya kan, sekarang kita bergeser pada persoalan norma agama, ya kan, norma agama. Nah, Kang Budi bisa jelaskan di slide sedikit tentang norma agama, mangga silakan. Di sini tentunya untuk norma selanjutnya dalam klasifikasi norma
terdapat norma agama di mana yang merupakan ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran-ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan, ya, dan mempunyai nilai yang sifatnya itu fundamental, yang mewarnai berbagai norma lainnya, seperti norma susila, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Norma agama ditentukan oleh tiap-tiap agama, dan kepercayaan pelanggaran terhadap norma agama dikatakan sebagai dosa dan hukumannya itu neraka. Adapun contoh-contohnya dalam norma agama diantaranya seperti tidak boleh membunuh sesama manusia, terus tidak boleh merampok harta orang lain, terus tidak boleh berbuat cabul, tidak boleh atau istilahnya wajib menghormati kedua orang tua. Itu yang dimana diperintahkan dan dilarang dalam konteks norma agama itu sendiri. Mungkin untuk penjelasannya bisa sedikit dapat dirincikan sama Pak Dokter terkait bagaimana sih kita untuk mengaplikasikan terkait masalah norma agama. Ya, sekarang kan gini ya, berbicara persoalan norma juga ya kan, baik susila, kesopanan itu kan, ataupun norma-norma yang lainnya itu kan di awal tadi saya bilang harus disimpan di sini dan di sini nih, ya kan, karena bagaimanapun juga norma merupakan bagian dasar atau pijakan manusia untuk berperilaku, ya kan, apalagi ini berbicara konteks objektif sosial dalam sosiologi yang ada di pusaran sosial, apalagi ngomong norma agama, ya. Karena norma agama ini irisannya atau satu tarikan nafas dengan persoalan keyakinan, ya kan. Kenapa saya sebut satu tarikan nafas dengan keyakinan? Saya, Kang Budi, ataupun kita semua pasti memiliki keyakinan beragama, ya kan, didasari oleh persoalan apa yang tadi disebutkan, tidak boleh membunuh sesama manusia, sampai dengan harus menghormati orang tua. Karena di samping itu dijelaskan oleh ilmiah dalam persoalan norma, ini juga diajarkan oleh persoalan agama yang mesti harus dikelola, menjadi gerbang awal garis keyakinan yang paling hakiki bahwa hal ini harus dilakukan dengan wajib atau patuh ain. Itu diantaranya, ya kan. Dan selanjutnya kemudian ya, bahwa di jenis-jenis norma, ya kan, norma hukum adalah ketentuan, ya kan, norma hukum sekarang adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Norma hukum merupakan aturan sosial di mana dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu pemerintah sehingga sanksi pelanggaran ini tegas dan jelas. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh saya betul kan? Hidup tidak akan pernah cukup oleh norma kaidah ataupun etika dan moral saja dalam kita menjalankan persoalan segala hiruk pikuk dalam persoalan bersosial. Karena bagaimanapun juga sosiologi ini merupakan salah satu mata kuliah penting dalam mengatur perilaku manusia secara sosial. Karena apalagi untuk mahasiswa ataupun yang akan menjadi calon ahli hukum, karena tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya konteks sosial, konteks yuridis, ya kan, atau konteks filosofis, ya kan. Mengapa demikian? Karena berbicara persoalan masalah norma hukum ini adalah salah satu sesuatu hal peraturan yang positif, ya kan, yang tertuang di dalam naskah yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memiliki kekuasaan, ya kan. Baik itu konteksnya secara pemanfaatan, kepastian, ataupun kepentingan, yang penting dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki kekuasaan. Untuk siapa? Untuk masyarakat, ya kan? Untuk bisa menyempurnakan perilakunya, ya kan? Sehingga ada batasan-batasan tertentu, ya kan? Sehingga hukum ini merupakan salah satu sarana yang bukan hanya mengubah peradaban atau perubahan sosial saja, tapi juga menjadi sebuah alat kepentingan sosial bagi masyarakat untuk lebih memastikan hidup dan dirinya terikat, dipaksa oleh adanya hukum. Itu diantaranya. Menurut Kang Budi gimana? Ya. Soal masalah norma hukum. Mengenai norma hukum, tentunya di sini ada perbedaan dengan norma-norma lainnya. Karena kalau berbicara norma hukum, yaitu norma yang sengaja dibuat oleh kekuasaan melalui pejabat-pejabat tertentu dalam membuat suatu aturan yang mengatur tentang tata hidup manusia dalam masyarakat tersebut. Dan cirinya yaitu memiliki sanksi hukum itu sendiri. Ya. Ketika berkaitan dengan suatu pelanggaran pidana contohnya, artinya akan mendapatkan suatu sanksi atau istilahnya penjara dan sebagainya. Contoh berkaitan dengan
perdata dan lain sebagainya. Artinya itu akan dibentuk atau dibuat secara sengaja oleh kekuasaan demi kepentingan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan di sistem sosial masyarakat. Artinya yang dimaksud dengan lumayan ini ya kita juga ngomong dari tadi ya, Iya. bukan berbicara soal norma. Ya kan? Nah ini yang saya maksud itu kan ada kelebihan persoalan masalah di era pandemi ini, bukan ada yang menganggap di segmentasi negatif itu kan saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman angkatan baru, ya kan. Tapi di sisi lain juga terbayang ya kalau seandainya memang kondisi tidak pandemi ya bahagia sekali rasanya gitu kan, karena mentransformasi atau memberikan transformasi keilmuan, ya kan, ya secara langsung lah, otomatis seperti biasa dan pada umumnya. Cuman ya mohon bersabar sajalah, kita satukan kekuatan doa bagaimana caranya pandemi ini cepat selesai. Nah dalam berbicara persoalan norma mungkin demikian ya Mas Budi. Nah sekarang kita bergeser berarti kepada berbicara persoalan masalah lembaga kemasyarakatan sosial dalam tanda kurung dan sistem pengendalian sosial, ya kan, sebagai materi selanjutnya yang ada di mata kuliah sosiologi, ya kan. Nah, di dalam slide yang dibuat, ya kan, dalam lembaga kemasyarakatan ataupun pengendalian dan sistem pengendalian sosial, lembaga sosial atau yang juga sering disebut lembaga kemasyarakatan adalah kelompok sosial yang berbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, kepribadian, dan unsur lain yang berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat akan keteraturan atau peraturan dalam menjalani kehidupan bersama. Oleh karena ini, salah satu fungsi lembaga sosial adalah untuk mengatur tata cara menjalin hubungan antar manusia. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang, seperti lembaga perkawinan, lembaga kewargaan, dan lembaga pewarisan. Nah, sedikit hemat penjelasan yang saya berikan di dalam slide PowerPoint tentang lembaga kemasyarakatan sosial atau sistem pengendalian sosial. Menurut saya, nah, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum harus paham bahwa berbicara sosiologi merupakan objek kajian sosial secara langsung, akan tetapi juga tidak mungkin tidak berbicara persoalan lembaga sosial. Pasti di dalamnya ada berbicara lembaga-lembaga sosial, karena bagaimanapun juga di samping individu manusia atau kelompok sosial itu diatur oleh norma, ya kan, dipaksa oleh adanya peraturan hukum yang mengikat dan memaksa untuk mengubah perilaku manusia atau menyempurnakan perilaku manusia. Ada juga lembaga-lembaga sosial yang memang terlahir di dalam sistem masyarakat tersebut, ya kan, untuk melakukan proses pengendalian sosial untuk individu manusia ataupun kelompok, ya kan. Karena tidak mungkin kalau di dalam sistem pusaran masyarakat, ya kan, atau di dalam sistem praktik sosial tidak ada lembaga-lembaga sosial. Karena lembaga-lembaga sosial itu pasti wajib ada, ya kan, seperti lembaga perkawinan, ya kan, ataupun lembaga sosial lainnya. Menurut Kang Budi bagaimana, silakan? Berkaitan dengan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan, tadi sudah dijelaskan sama Pak Dokter di mana yang mempengaruhi daripada unsur-unsur daripada nilai, norma, adat istiadat, kebiasaan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Artinya, ketika kita mengenal adanya suatu lembaga sosial atau lembaga masyarakat, hal itu tentunya dilatar belakang daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri atas suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu. Seperti contoh, ada seseorang misalkan dia yang awalnya tidak mengenal lingkungan itu, tidak mengenal mengenai masalah teknologi, mengenai masalah iptek dan sebagainya. Ketika masyarakat tertentu sudah mengenal, artinya secara otomatis terdapat suatu kebutuhan-kebutuhan tertentu yang terbentuk dalam suatu adanya nilai, adanya norma, kebiasaan, sehingga dibutuhkanlah suatu lembaga. Dibuatlah misalkan lembaga mengenai masalah yang melindungi teknologi. Itu seperti contoh terbentuknya suatu lembaga atau hakikat daripada lembaga sosial itu sendiri. Mungkin salah satu contoh konkret yang ada atau istilahnya berkembang di masyarakat itu sendiri. Karena melihat dari segi perkembangan zaman pun
saat ini kalau sedikit saya menggambarkan, izin Pak Dokter. Jadi kalau menurut ajaran hukum, perkembangan hukum saat ini kita sudah pindah dari zaman modern ke postmodern. Kenapa dasar? Ketika kita sudah bergeser dari zaman modern ke postmodern. Ketika zaman modern kita diperkenalkan dengan ajaran atau istilahnya dengan alat-alat teknologi, dengan istilahnya alat-alat yang canggih, modern. Tetapi saat ini kita seakan-akan dikendalikan. Segala sesuatu hal yang lingkupnya ya, mengatur tentang hubungan antara individu manusia itu diatur oleh teknologi sendiri. Sepertinya saat ini, ya, yang tadinya belajar di depan kelas, ya bisa menanamkan etika, moral di hadapan rekan-rekan semua. Saat ini kita belajar di layar kaca, di hadapan layar kaca. Artinya secara konkret itu jelas. Ya. Dikatakan bahwa adanya suatu pergeseran yang dimana akan mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya di sini ya kan di materi lembaga pemasyarakatan sosial dan sistem pengendalian sosial, bahwa lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola pemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder dari bagi lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, di dalam karyanya The General Theatre of Social Institution, menguraikan beberapa ciri umum lembaga kemasyarakatan sebagai berikut. Ini menurut Gilin nih, dalam karya The General Theatre of Social Institution, ya kan? 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan, ya kan? Kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu atau beberapa tujuan-tujuan tertentu. Ya kan? 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan, ya kan? 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Nah, karena memang benar juga ya Mas Budi, karena kalau berbicara lembaga-lembaga sosial, menurut Gilin dalam karya buku The General Theatre of Social Institution ini, bahwa lembaga-lembaga yang melakukan praktik sosial di dalam hiruk pikuk kondisi sosial ini tentu memiliki persoalan-persoalan tujuan tertentu, ya kan? Untuk bagaimana caranya norma-norma yang ada di dalam diri manusia, baik individu atau kelompok, bisa disempurnakan dalam langkah keterkaitan dengan lembaga sosial, ya kan? Seperti lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Seperti lembaga pengadilan kan, itu kan lembaga pengadilan kan lembaga hukum terakhir berarti kan, setelah kejaksaan, proses peradilan, betul kan? Ya kan, yang dimana di sana kan ada logo beringin ya, beringin pengayom, ya kan? Karena bagaimanapun juga di dalam lembaga peradilan atau di sistem peradilan, di dalam lembaga pengadilan ini, lambang tersebut itu menentukan ciri filosofis, gitu kan, atau arti filosofis tertentu lah, kan? Bagaimana caranya bahwa pengadilan ini benar-benar memberikan pengayoman yang teduh bagi pelaku-pelaku hukum yang diadili di lembaga pengadilan tersebut. Nah, ataupun ada contoh yang lain, silakan Mas Budi. Gitu. Saya ingin memberikan contoh saat tentu ini tidak keluar daripada persoalan ya, materi yang Gilin ya, dalam karyanya The General Theatre of Social Institution. Ya. Artinya begini, kalau berbicara lembaga sosial, di mana kan di sini menurut Gilin ini adanya suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi yang pola-pola pemikiran atau pola perilaku terwujud dari aktivitas kemasyarakatan yang hasil-hasilnya. Seperti contoh saat ini, ya, ketika pada waktu dulu ya, belum digembor-gemborkannya mengenai masalah isu lembaga koperasi dan sebagainya,
saat ini pemerintah sedang menggalakkan tentang bagaimana mewujudkan ekonomi mandiri masyarakat itu sendiri dalam konsep membuat banyak sekali terkait masalah lembaga-lembaga seperti contohnya koperasi. Artinya berkaitan dengan koperasi di sini ya, terdapat suatu organisasi dengan pola-pola pemikiran tertentu yang mana didasari dari prinsip ekonomi kekeluargaan itu sendiri. Itu sebagai contoh atas dasar kebutuhan masyarakat saat ini untuk bagaimana meningkatkan perekonomian di masyarakat itu sendiri. Sehingga dibuatlah suatu lembaga. Dan jangan salah ya, lembaga sosial sekalipun itu atas dasar hobi, atas dasar keinginan, atas dasar suka dan sebagainya, itu bisa dibentuk atas dasar seperti contoh mengenai perkumpulan-perkumpulan atau komunitas-komunitas tertentu yang dimana awalnya sebatas perkumpulan biasa bisa dibuat dalam proses berbadan hukum atau istilahnya akta notaris sebagainya, sehingga itu dibuatlah suatu lembaga sosial itu sendiri yang dimana tentunya bertujuan untuk membantu program-program pemerintah setempat dan sebagainya. Itu mungkin salah satu contoh. Oke, siap. Semuanya mudah-mudahan diberikan pemahaman ya dalam persoalan masalah lembaga pemasyarakatan sosial setelah norma-norma yang tadi disampaikan dan sistem pengendalian sosial. Tetap di materi lembaga pemasyarakatan atau sosial dan sistem pengendalian sosial, cuman subnya ada tentang tipe-tipe lembaga pemasyarakatan, kan? Yang pertama tentang prescribed institusi, ya kan, atau lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sebagai contoh hak milik perkawinan, agama dan seterusnya. Selain itu ada juga enacted institusi, lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, lembaga pendidikan dan yang lainnya. Di poin kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat muncul klasifikasi basic institusi, ya kan? Dan subsidiar institusi. Basic institusi dianggap sebagai lembaga pemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, ya kan? Sekolah, negara dan lain sebagainya. Sebaliknya, subsidiar institusi adalah lembaga yang dianggap kurang penting, seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Nah, ini diantaranya, ya kan? Nah, lanjut lembaga pemasyarakatan sosial dalam tipe-tipe lembaga pemasyarakatan tentu berbeda-beda. Tadi disampaikan ada yang primer, sekunder, ya kan? Bahkan ada yang tipe lembaga pemasyarakatan yang tersier, ya kan? Nah, sekarang kenapa ada patokan primer, sekunder dan tersier, ya kan? Ya kalau boleh saya ilustrasikan, ya kan, dalam persoalan lembaga pemasyarakatan yang primer adalah lembaga pemasyarakatan yang pokok, yang memang benar-benar tumbuh secara adat istiadat, ya kan, kearifan dan muatan lokal secara alamiah begitu saja terbentuk, ya kan? Karena memiliki tujuan kebutuhan tertentu yang sangat final, yang sangat dibutuhkan, ya kan? Begitu juga berbicara lembaga pemasyarakatan secara sekunder, disebut penting ataupun tidak lah, karena memang muncul ada seperti lembaga keuangan, ya kan, perdagangan dan lain sebagainya, ya kan. Terus lagi berbicara persoalan lembaga-lembaga yang tersier, yang dimana tidak spesifik begitu sangat penting, seperti adanya persoalan lembaga untuk menghimpun orang rekreasi, hiburan dan lain sebagainya. Bagi saya itu ya kembalikan sajalah kepada individu ataupun kepentingan masyarakat masing-masing. Itu diantaranya, ya kan. Lanjut ya, di dalam slide PowerPoint-nya tentang lembaga pemasyarakatan sosial, lembaga kemasyarakatan sosial. Bahwa di sini pembedaan selanjutnya ialah berdasarkan faktor penyebarannya, yaitu secara general institusi dengan restricted, ya kan, institusi. Adapun contoh dari general institusi adalah agama, sedangkan dari restricted institusi adalah lebih rinci, yaitu agama Islam, Kristen, Buddha dan yang lainnya. Nah, ketiga, berdasarkan fungsinya terdapat pembedaan antara operatif institusi dan regulatif institusi. Operatif institusi berfungsi sebagai lembaga yang berhimpun pola-pola atau tata cara yang diperlakukan untuk mencari tujuan lembaga yang bersangkutan. Contohnya lembaga industrialisasi
regulatif institusi bertujuan untuk mengawal adat istiadat, ya kan. Nah, untuk itu di slide terakhir nih Kang Budi, di lembaga kemasyarakatan dan sistem pengendalian sosial, silakan berikut juga disimpulkan ya, atau mereview sedikit lebih memberikan pemahaman yang sangat hemat dan mudah kepada teman-teman mahasiswa khusus di angkatan tahun 2020. Itu di antaranya. Silakan di materi terakhir. Posisinya kalau berkaitan dengan tipe-tipe lembaga sosial atau masyarakat, tentunya di sini yang sudah dijelaskan tadi terbagi menjadi 5, yang dimana jelas secara spesifikasi itu berbeda satu sama lain. Nah, berkaitan dengan kesimpulan saat ini atau materi hari ini, tentunya rekan-rekan sudah mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan norma, apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi norma itu sendiri. Tentunya berkaitan dengan norma segala suatu hal yang menjadikan dasar terhadap pola perilaku seseorang atau manusia dalam berperilaku di dalam sistem sosial masyarakat itu sendiri. Terdapat ada beberapa pembagian norma, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, ada norma kebiasaan, norma hukum, dan norma lain-lain. Di mana hal itu tentunya dapat kita sadari bahwa dalam sistem sosial masyarakat itu sangat sekali atau sangat banyak sekali norma-norma yang berkembang, tergantung bagaimana kita mengkaji terhadap suatu gejala-gejala sosial itu sendiri yang ada dalam sistem masyarakat. Nah, di sini tentunya berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan, tentunya di mana lembaga yang terwujud atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri, entah itu dilatar belakangi oleh kebiasaan, oleh adat istiadat, oleh adanya suatu norma dan kaidah, dan begitu pula mengenai masalah nilai-nilai yang ada dalam sistem sosial dalam masyarakat itu sendiri. Ya mungkin cukup sekian ya di video kali ini, ya kan, di materi tentang norma-norma dan lembaga-lembaga kemasyarakatan berikut dengan sistem pengendalian sosial. Artinya 3 materi lah dalam video kali ini untuk teman-teman saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi angkatan tahun 2020, yang dimana mata kuliah sosiologi ini merupakan bagian mata kuliah yang terpenting untuk mampu tidak mengawal, mendirect diri Anda sebagai mahasiswa sebagai salah satu agen-agen opceng atau agen-agen perubahan yang akan memberikan segala bentuk perumpamaan perubahan di masyarakat, ya kan? Tapi tidak hanya perumpamaan saja, tapi harus lebih fakta dan konkret untuk merubah di dalam sistem sosial, lebih kepada energi yang lebih positif, ya kan? Oleh siapa? Oleh teman-teman semua sebagai agen perubahan. Untuk itu sampai berjumpa dan bertemu di video materi selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, ya kan? Jangan lupa di komentar sebagai bentuk absensi saudara telah mendengarkan, memahami dan memaknai materi daripada apa yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi ataupun dari Mas Budi, ya kan? Jauh daripada rasa sempurna, walaupun saya sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang paling sempurna, tapi saya menyadari penuh dengan keterbatasan dan kesalahan. Maka dari itu mohon dimaafkan, baik ada salah kalimat bahasa, lebih bahasa kalimat dari saya, jauh daripada rasa sempurna, tak akan pernah memberikan kepuasan kepada saudara-saudara semua, karena saya tidak ditakdirkan menjadi alat pemuas buat teman-teman semua, ya kan? Sampai jumpa, akhirul kalam. Om Santi Santi Om. Minallah fisabilillah bilhaq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.